Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin dari kelas D pagi program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia semester 7. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan artikel yang saya buat, yaitu tentang antara ejaan yang disempurnakan atau EYD dan PUEB, suatu analisis komparatif. Nah, adapun susunan yang saya buat, yang pertama adalah abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan, kesimpulan, saran, daftar pustaka. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu abstrak. Nah, bagian pertama yaitu abstrak ini yang berisi penjelasan secara singkat isi dari artikel ilmiah, mulai dari pendahuluan sampai kesimpulan. Kemudian yang kedua yaitu pendahuluan. Nah, adapun pendahuluan ini yang berisi tentang suatu sejarah perkembangan bahasa Indonesia yang berubah beberapa kali perubahan ejaan. Ada beberapa hal yang melatar belakangi perubahan ejaan bahasa Indonesia ini. Nah, yang pertama itu dampaknya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang telah menyebabkan penggunaan bahasa Indonesia di dalam berbagai ranah pewacanan, baik itu secara tulis maupun baik itu secara tulis maupun tulisan, menjadi semakin luas. Nah, hal ini membuat pertukarannya perubahan pada ejaan bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu perlunya memperkenalkan PUEB untuk memantapkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, juga menjadi alasan dilakukannya perubahan. Nah, namun di sini tuh perubahan atau perkembangan ejaan yang berlaku di Indonesia ini jarang sekali disosialisasikan oleh Badan Perkembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia. Karena itu masyarakat pengguna bahasa asing sering kali tidak mengetahuinya, meskipun sosialisasi ini tentu menjadi hal yang teramat penting. Untuk selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Nah, penelitian ini dilakukan dengan metode kepustakaan dan metode komparatif. Nah, tujuan dari penelitian ini ialah untuk menemukan perencanaan atau perbedaan-perbedaan dari dua atau lebih objek penelitian. Nah, penelitian ini juga bisa dilakukan pada suatu objek, tetapi dalam kurun waktu yang berbeda. Adapun seperti telah disebutkan sebelumnya, objek yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, untuk selanjutnya yaitu untuk pengucapan pelafalan kata yang benar. Nah, contohnya di sini untuk diakritik E dilafalkan dengan tanda E, terus ada tanda koma di atasnya, itu dibaca E. Nah, contohnya di sini anak-anak bermain di teras T dengan pengucapan E, teras. Nah, untuk contoh yang kedua itu diakritik E dilafalkan E. Nah, E-nya di sini tanda petiknya sedikit berbeda. Ada tanda petiknya tuh seperti tulisan Arab ya. Nah, contohnya di sini yaitu kami menonton film seri kalau yang pertama tadi teras T E. Nah, terus yang kedua ini E
E. Lanjut, untuk penulisan huruf. Nah, dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik, di sini bukan komputer ya. Bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah. Nah, kalimat teks berbahasa asing atau berbahasa daerah ini dikutip secara langsung dalam teks berbahasa, yaitu di bagian C, yaitu klausul ungkapan asing yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia penulisannya. Nah, contoh saja di sini, negara itu telah mengalami 4 kali kudeta, korps diplomatik memperoleh perlakuan khusus. Nah, bagi tulisan huruf tebal dapat 4 perbedaan, yaitu sebagai berikut. Misalnya di sini tuh latar belakang dan masalah. Latar belakang dan masalah tujuan itu harus menggunakan huruf tebal atau bold. Lanjut ke simpulan, langsung saja ke simpulan. Berdasarkan perbandingan kedua ejaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa antara IED dan PUBB terdapat banyak sekali perubahan. Itu bisa berupa penambahan, penghilangan, pengubahan, dan pemindahan klausul. Adapun jumlah perubahan tersebut ialah 20 penambahan, 10 penghilangan, 4 pengubahan, dan 2 pemindahan. Terdapat 20 penambahan klausul, penambahan informasi, pelafalan pengguna dialektik E dan E, nah, penambahan keterangan huruf X pada posisi awal kata diucap S, X, dan penambahan diftong E, misalnya kata survei. Nah, adapun daftar pustaka yang saya kutip yaitu dari Alek A dan H Achman Haji P 2010, Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi Jakarta Kencana, Pranada Media Group. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.